Terima kasih Tuhan, kami masih boleh berkumpul pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu kami ada pada pagi hari ini, seperti kami ada sekarang, itu karena anugerah-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan Roh Kudus, biarlah kiranya Tuhan, Kau jamah hati kami ya Tuhan Yesus. Kau jamah Tuhan hamba-Mu Tuhan yang gak ada apa-apanya ini Tuhan, Kau pakai Tuhan sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, Kau siapkan kami semua Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, itu gak akan berguna kalau gak kami lakukan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mempunyai hati seorang murid ya Tuhan, yang mau diajar dan belajar dan terlebih lagi melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Ko dan Bro Joshua. Karena ini temanya agak berat, jadi aku mungkin lebih bersifat coba melakukan pengajaran gitu ya. Pakai pengajaran, aku gak bermaksud menggurui dan aku pun juga masih banyak belajar untuk hal ini. Nah, tapi ada satu hal yang pasti adalah iblis gak akan suka ketika kita mendengar firman Tuhan ini. Karena bahasa adalah peperangan rohani. Jadi dia bisa mengganggu kita dengan apa? Ngantuk, boring. Ngomongin apa sih tuh orang di depan. Begitu tuh. Pokoknya dengan segala cara dia akan membuat kita gak bisa konsentrasi Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Benih firman Tuhan jatuh di tanah yang gak subur. Begitu. Ya, kita belajar ya sama-sama. Bisa dibuka slide-nya. Yang pertama, nah ini ada kebenaran yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kebenaran sesungguhnya ini ada ayatnya tentang peperangan rohani ya. Itu di Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Bisa tolong dibukakan ya, Bro Sandy. Ayub 1 9 sampai 12. Kita pakai handphone aja deh. Sudah? Belum? Ayub. Nah, ini dia. 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Perhatikan ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita buka sedikit lagi. Pagi ini kita banyak buka ayat ya Bapak Ibu ya. Ayub 2 ayat 5 sampai 6. Jadi aku minta konsentrasi dari kita semua untuk sekitar 40 menit sampai 45 menit ini ya Bapak Ibu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Terus kita buka di Matius 8 ayat 31 sampai 32. Tema-tema peperangan rohani ini memang cukup banyak ada dalam Alkitab ya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, ini peristiwa tentang Tuhan Yesus mengusir 2 orang di daerah Gerasa. Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata, perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati dalam air. Berapa jumlah babinya? Berapa? 2.000. Jadi kita bisa melihat ada satu kebenaran begini Bapak Ibu.
Ini ada suatu persamaan dari kedua kejadian ini, peristiwa Ayub dan Tuhan Yesus mengusir iblis ini. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa iblis itu nggak punya otoritas apapun Bapak Ibu. Kalau nggak diizinkan oleh Tuhan. Ya dong, dia minta izin dulu kan. Tuhan boleh nggak saya? Jadi sebenarnya iblis itu nggak punya otoritas Bapak Ibu. Minta izin dulu. Bahkan dalam kasus Tuhan Yesus mengusir iblis itu minta izin, boleh nggak saya masuk ke dalam babi? Nah, mau masuk ke dalam babi aja dia minta izin Bapak Ibu. Dan kedua, satu hal yang, tadi mana slide-nya bro? Ada satu kebenaran lagi yang luar biasa, segala sesuatu terjadi dalam hidup ini itu terjadi atas seizin Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa, aduh gue nih sial nih, gue baru ditipu nih, gue baru kena musibah, gue kena penyakit, itu semua sebenarnya atas seizin Tuhan. Jadi gak ada suatu pun kuasa manapun kalau gak diizinkan oleh Tuhan, itu bisa menyentuh hidup kita. Ini kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pola pikir seperti itu, bagaimana kebenaran yang sesungguhnya itu, kita akan merasa lega Bapak Ibu. Kenapa? Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Kata firman Tuhan seperti itu. Kita lanjut aja langsung, supaya gak berlama-lama. Terus bagaimana cara kerja iblis terhadap manusia. Nah ini saya ambil kejadian itu adalah peperangan rohani pertama antara manusia dengan iblis. Itu ada peperangan rohani di situ. Itu di kejadian 3 kita sama-sama tahu. Nah aku coba cepet aja. Ini ada beberapa cara kerja iblis. Itu yang diulang-ulang Bapak Ibu. Dari dulu sampai sekarang polanya sama. Dan anehnya dari dulu sampai sekarang diulang-ulang itu selalu berhasil. Kita perhatikan deh polanya gimana. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semuanya dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan? Jadi saya dapati bahwa bagaimana strategi iblis itu untuk memenangkan peperangannya dengan kita, itu adalah pertama adalah dia melakukan tipu daya Bapak Ibu. Atau memutarbalikkan kebenaran. Melakukan tipu daya atau memutarbalikkan kebenaran. Fakta itu dibuat menjadi bias dan membingungkan sehingga kita goyah terhadap kebenaran itu. Jadi tujuan dari strategi pertama iblis itu adalah membuat kita tuh goyang gitu terhadap kebenaran yang kita yakinin. Terhadap firman Tuhan. Itu nomor 1 dia begitu dulu tuh tujuannya, strateginya. Ini bener gak ya? Misalnya saya ditimpa sakit penyakit, katanya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya, kok tetap saya sakit. Jadi dibuat goyang dulu tuh kita. Nomor 2 adalah di Kejadian 3 ayat 4-5. Aku bacain cepat aja. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setelah dia melakukan pemutarbalikan kebenaran, membuat jadi abu-abu kebenaran itu, kita jadi goyang. Terus yang kedua apa yang dilakukan? Menanam ide Bapak Ibu. Menanam ide yang berlawanan dengan kebenaran. Ini bahaya sekali Bapak Ibu, ide. Dari satu ide kecil, orang itu bisa berbuat macam-macam Bapak Ibu. Entah dia berbuat makin bagus atau berbuat makin kacau. Dan biasanya apa? Asumsi Bapak Ibu. Ditanam asumsi yang menyesatkan dan diyakinkan dengan asumsi tersebut Bapak Ibu. Coba kita perhatikan, kita sambil belajar, sambil kita introspeksi hidup kita. Kita renungin deh. Waktu kita mau melakukan satu kesalahan, benar gak seperti itu? Pertama dibuat goyah, kedua ditanam asumsi. Membisikkan kejahatan dan membuat janji dusta atau harapan palsu dari ide tersebut. Ada seorang politikus di Amerika,
namanya Eugene Lewis, dia berkata gini, assumption is the mother of all failure. Asumsi itu adalah ibu dari semua kekacauan, kesalahan. Jadi semua itu dimulai dari asumsi kita. Nih Bu Ale ngeliatin saya begini nih, maksudnya apa? Begitu. Dia nggak suka sama saya nih. Ini Pak Gembala nih, Bu Gembala ngeliat saya begini maksudnya apa nih? Jangan-jangan saya punya salah nih. Kita dibikin asumsi Bapak Ibu, karena tahu Bu Ale mules, ya kan? Atau Pak Gembala mungkin lagi apa kita nggak tahu, lagi banyak persoalan melepaskan jemaat dari iblis, ya kan? Susah kita jadi dipikir cemberut nih, jangan. Nah itu asumsi Bapak Ibu. Dan tahu apa? Asumsi itu adalah sesuatu yang kita terima sebagai kebenaran, terus kita nggak pernah tanya atau pernah membuktikan Bapak Ibu. Jarang sekali kita membenarkan asumsi kita. Saya tanya sama Bu Ale, kok lu cemberut sama gue? Gitu, kenapa? Lu gak seneng ya lihat gue? Gitu kan? Jarang sekali gitu loh. Nah kita biarkan itu ditanam di kepala kita. Minggu berikutnya lagi, bisa delalah Bu Ale lagi ketemu lagi di depan pintu. Buang muka misalnya. Padahal dia gak buang muka. Ditanam hal-hal yang begitu. Ini bini gue pulang sampai malam nih, ada apa nih? Gak tahu kita kan padahal apa begitu kan, jangan-jangan selingkuh nih, apa nih. Luar biasa asumsi. Kejadian 3 ayat 6a, yang ketiga, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nomor 3 adalah apa? Ditumbuhkan keinginan kita Bapak Ibu. Jalan masuk iblis itu bisa menguasai kita. Kalau kita nggak buka celah itu nggak bisa. Tapi begitu kita buka celah dengan keinginan, itu dia bisa masuk menguasai hidup kita. Dan keinginan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Seringkali kita nggak menyadari hal tersebut. Dan banyak orang yang hidup dalam kehancuran karena dimulai dari keinginan. Berhati-hatilah dengan keinginan kita. Memang gak semua keinginan tuh jahat, baik. Kita ingin maju, kita ingin berhasil tuh bagus gitu loh. Tapi masalahnya adalah keinginan kita ini buat apa? Gitu. Kalau dalam kasus pertempuran rohani pertama ini, peperangan rohani pertama itu adalah apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Itu keinginannya dia ingin ngerti, dia ingin jadi seperti Tuhan. Sama Bapak Ibu, berapa banyak kita kejebak dalam kartu kredit. Belum lagi banyak orang kejebak sama pinjol. Cuma gara-gara apa Bapak Ibu? Gak bisa nahan nafsu. Waduh saya mau beli ini jaket Burberry ini. Harganya berapa? Wah 50 juta. Oh, gimana caranya? Oh udah ngutang aja dah. Terus misalnya kita mau beli apalah gitu lah yang kita sesuai dengan mau kita. Mobil lah, rumah lah, padahal itu belum tentu kita butuhkan. Belum tentu kita mampu untuk afford hal tersebut Bapak Ibu. Nah itu keinginan ditimbulkan. Ini strategi iblis nih. Sampai hari ini tetap mantap nih, hebat nih ramuannya nih. Kejadian 3 ayat 6 sampai Kejadian 3 ayat 6b, nomor 4-nya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nomor 4 strategi iblis setelah itu, setelah ditimbulkan keinginan, terus apa? Mendorong manusia untuk membenarkan perbuatannya yang melawan Allah. Dibenerin gitu loh. Akan ada suara dalam pikiran dan hati kita yang membenarkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Pikiran kita itu akan selalu mencari jalan untuk membenarkan kejadian atau tindakan yang salah itu Bapak Ibu. Gak apa-apa marah kamu, gak apa-apa. Dia udah tipu kamu. Gak apa-apa marah, dia udah menghina kamu. Dibenarkan gitu loh. Hal-hal yang kita lakukan sebenarnya kita tahu itu salah. Tapi pikiran kita cari jalan untuk membenarkan hal tersebut. Jadi mendorong manusia untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Gak apa-apa. Lu jadi homo gak apa-apa bro. Zaman hari ini. Jadi lesbo gak apa-apa. Emansipasi. Siapa yang melarang lu dan dilegalkan? Nah ini. Mencari cara untuk membenarkan apa yang sebenarnya kita tahu itu salah.
Terus kejadian nomor 5 adalah kejadian 3 ayat 7-8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telajang. Lalu mereka menyemat dalam pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Strategi nomor 5 setelah itu adalah apa? Membuat penyesalan dan rasa tertuduh sehingga kita lari dari Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersembunyi, kita menjaga jarak kita dengan Tuhan. Saya punya teman baru kena tipu. Dibilang, udah gak usah gereja-gerejaan lagi lah. Gak usah Tuhan-Tuhanan lagi lah. Empret lah. Ya kenapa? Ya kalau misalnya begitu kenapa saya gak dijagain Tuhan? Ya itu kan karena keinginanmu mau cepat kaya toh. Akhirnya apa? Mereka lari, kita lari dan sembunyi terhadap Tuhan. Menjauh. Bahkan bisa murtad. Iblis itu menanamkan apa Bapak Ibu? Rasa takut, bersalah dan mendakwa. Rasa takut, bersalah dan mendakwa. Lu kemarin malam ngapain lu? Mau pelayanan lu. Gitu kan? Minggu lalu lu curi uang perusahaan kan? Diem-diem kan? Lu gak layak bro. Lu gak layak sis. Ngelayanin Tuhan. Gak usah muna. Nah itu. Didakwa kita. Nomor 5. Nomor 6. Ini makanya terlalu banyak poinnya. Mungkin Bapak Ibu saya harap sih bisa mengikuti ya, sorry ya. Kejadian 3 ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Setelah itu apa Bapak itu? Menyeret manusia untuk berbuat dosa lebih dalam lagi. Sehingga terjebak dalam kehidupan dosa yang mengikat. Terus apa? Saling menyalahkan dan ketiadaan tanggung jawab Bapak Ibu. Kita udah dengar kan berapa banyak orang-orang yang ditangkepin KPK itu karena apa? Kejerat gitu, gak bisa keluar dari lingkaran itu. Terus sekali bohong melakukan kejahatan akan diikuti oleh kejahatan lainnya. Dan akhirnya kita nggak bisa keluar dari jerat itu. Kalau mau keluar pun dengan harga yang sangat mahal Bapak Ibu. Itu strateginya begitu. Perkoncoan gitu kan. Ya kita tahulah bagaimana hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Nomor 7 adalah kejadian 3 ayat 16-17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nomor 7 adalah apa? Membuat manusia hidup dalam kutuk dan menderita. Ini kalau kita udah kena 6 ini 7 akibatnya ini Bapak Ibu. Sudah bisa dipastikan. Hidup kita akan dibuat terkutuk dan menderita. Dan pada tahap ini iblis akan sangat senang dengan hasil usahanya. Karena kita dibuat menderita. Udah dibuat menderita, melawan Tuhan pula. Dan kita harus selalu ingat bahwa akibat dari dosa terjadi kehancuran dan penderitaan bagi hidup kita. Simpel ya awalnya ya, dari apa? Pertama kebenaran digoyain dulu tuh Bapak Ibu. Ditanam ide, ditanam asumsi sampai akhirnya seperti ini. Gak apa-apa judi bola, sedikit-dikit lah gitu kan. Iya itu ngelakuin. 100.000 aja deh, 200.000. Akhirnya berapa? 100 juta Bapak Ibu lama-lama. Gak bisa bayar, akhirnya kita dibuat apa? Menderita sama debt collector. Masih lari ke sana kemari. Ya itu kita, ya saya berdoa jangan sampai ada yang begitu ya di sini ya. Tapi itu yang kenyataan yang saya lihat seperti itu. Dimulai dari ide kecil aja. Berakhir menderita. Terus kalau kita perhatikan ada 4 hal yang dihancurkan ketika manusia itu kalah dalam peperangan pertama dengan iblis. Dan iblis memiliki keleluasan untuk membuat penderitaan atas hidup kita. Dan celakanya ini, selama kita nggak pulih dalam 4 pilar kehidupan ini, maka kehidupan kita di dunia itu akan dipenuhi dengan penderitaan Bapak Ibu. Dan parahnya adalah sehingga rencana Tuhan dalam kehidupan kita menjadi sulit untuk digenapi.
Apa yang dihancurkan? Nomor satu adalah kerohanian kita Bapak Ibu. Akibat dari kita kalah nih. Ini Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi pilar pertama yang dihancurkan oleh iblis adalah di kerohanian kita. Terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita perlu perhatikan dan ingat bahwa sebenarnya itu kita adalah makhluk roh Bapak Ibu. Kita tuh makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh jelek ini. Roh kita tuh sebenarnya. Dan ketika kerohanian kita dihancurkan, hubungan kita dengan Tuhan tuh diputus, maka sesungguhnya penderitaan yang sebenarnya itu ada di situ. Selama kita nggak bertobat, kita akan masuk dalam neraka Bapak Ibu. Jadi pertama yang dihajar itu adalah kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Udah gak usah penting ngapain, bisnis saja bro, sis, cari kulakan. Udah gereja-gereja ngapa, gereja-gereja ntar kalau udah tua aja. Kita kan masih produktif, ya begitu, selalu dibikin begitu, dibuat gak penting. Kerohanian dibuat menjadi nomor sekian, diputus hubungannya dengan Tuhan. Perhatiin Bapak Ibu, kalau kita udah kena gimana. Kedua adalah Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Yang kedua yang dihancurkan adalah pilar keluarga kita. Hubungan antara sesama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, itu dirusak Bapak Ibu. Hubungan antara Adam dan Hawa dirusak waktu itu. Salah lu, enggak salah dia gitu, salahnya. Jadi nggak ada kepercayaan lagi. Dan saya nggak tahu apakah setelah peristiwa Taman Firdausi, Taman Eden ini hubungannya manusia gimana Adam dan Hawa. Mungkin masih salah-salahan sampai mereka di dunia gara-gara lu, gua hidup susah. Dulu kita enak, selalu disalahkan. Dirusak hubungan keluarga. Gara-gara lu salah ngambil keputusan, gue ketimpa utang, sekarang hidup gue menderita. Dulu waktu gue hidup sama bapak gue seneng. Gara-gara lu, gitu kan. Lihat, perhatian Bapak Ibu. Dirusak hubungan keluarga. Terus yang ketiga, Kejadian 3 ayat 16 dan 19b. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Terus yang ayat 19b-nya Tuhan berfirman, dari debu kamu akan jadi debu. Jadi apalagi yang dirusak adalah kesehatan kita Bapak Ibu. Pilar kesehatan kita. Mulai ada sakit penyakit yang bertubi-tubi. Kita mengalami degradasi badan kita itu. Terus didera sakit penyakit sebentar, sakit jantung lah, dibelek ntar, ya kan? Sebentar kolesterol lah, sebentar kanker lah. Dibuat menderita karena pilar kesehatan itu dirusak. Sampai akhirnya kita mati dalam penderitaan Bapak Ibu. Dan celakanya ada orang-orang yang mau minta mati gak bisa mati Bapak Ibu. Gara-gara penyakit. Perhatiin Bapak Ibu. Betapa jahatnya setan itu. Terus Kejadian 3 ayat 17b sampai 19a. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Pilar keempat yang dirusak oleh iblis apa? Keuangan atau pekerjaan kita. Manusia harus bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kabar jeleknya adalah banyak manusia gagal Bapak Ibu. Dalam bidang pekerjaan ini, dalam bidang keuangan ini. Sehingga terjerat dalam kondisi keuangan yang minus, besar pasak daripada tiang. Terus apa? Dikejar-kejar debt collector, di bless, apa kontaknya. Tuh si Julius tuh yang khotbah tuh minggu ini nih, tukang tipu tuh, kartu kreditnya nunggak banyak tuh. Ya. Debt collector datang jam 1 ngadepin debt collector, jam 2 ngadepin debt collector, jam 3 ngadepin debt collector. Oh ya percaya Bapak Ibu itu mengerikan sekali. Saya banyak gaul saat-saat ini dengan orang yang terjerat dalam hutang kayak begini. Serem Bapak Ibu. Ada teman saya di satu
kelompok itu kerjaan yang bisnis yang bagus gitu. Dia nyawain apa ya kemarin, dump truck sama bus. Tapi karena satu kesalahan proyeknya di tengah jalan dibatalin. Jadi ketiban itu dong, apa namanya, angsuran kan, proyeknya diberhentiin. Ya, berapa banyak tuh yang dia mesti angsur sampai karena kesalahan itu. Ini Bapak Ibu, kacau sekali kita nih. Kalau benar-benar iblis tuh luar biasa jahat Bapak Ibu. Jangan kita pikir kayak Casper, kayak gitu. Habis itu kayak suster ngesot gitu, terus pocong gini-gini gitu. Enggak Bapak Ibu, kita dirusak benar-benar hidup kita. Pilar kita hancur Bapak Ibu. Rohani kita, keluarga kita, kesehatan kita, keuangan kita. Empat-empatnya hancur. Lebih baik kita jangan-jangan empat-empatnya hancur kayak itu tuh yang dipeluk Intan tuh, ayo kita mati bersama-sama. Orang bisa sampai titik depresi begitu, pasti ada satu sebab yang kita gak tahu Bapak Ibu. Dan orang yang normal itu pasti akan berpikir dengan benar. Lihat, hancur Bapak Ibu. Saya cepat aja karena 8 menit, mungkin saya minta tambahan 10 menit ya. Karena terlalu banyak bahannya. Terus yang paling penting Bapak Ibu, ini bagian ya. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan iblis? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Nah itu saya merah-merahin. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini disebutkan iblis mengaum-ngaum. Pernah diaum sama singa gak Bapak Ibu? Pernah gak? Hah? Ada gak? Saya pernah Bapak Ibu. Saya sama Lia tuh di kebun binatang mana tuh waktu itu saya lupa. Kita lagi lihat-lihat, singa ya lucu begini-gini. Tiba-tiba dia ngaum Bapak Ibu. Waduh, jantung mau copot tuh. Bener-bener. Saya baru tahu itu rasanya kenapa dia disebut raja hutan tuh karena begitu. Aumannya aja menakutkan Bapak Ibu. Bener-bener kayak jantung copot habis itu bulu kuduk kita tuh berdiri gitu. Serem sekali. Untung dia di kandang Bapak Ibu. Coba kalau saya yang masuk ke dalam kandangnya itu sama, wah udah deh, serem. Itu pengalaman yang gak terlupakan diaum sama singa itu. Bener-bener kita lagi lucu-lucu gitu, foto-foto, ngamuk deh. Nah ini iblis juga sama Bapak Ibu. Menakutkan, aumannya menakutkan. Tapi puji Tuhan dia udah dikerangkeng. Sama kayak singa itu di kerangkeng. Di Taman Safari itu di mana saya lupa itu. Terus habis itu apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib Bapak Ibu. Kuasa iblis dipatahkan. Maka dia kayak singa di dalam kandang itu. Tapi jangan coba-coba kita masuk ke dalam kandangnya singa itu. Matilah kita. Itu kan kontrolnya ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Bukan kontrolnya di tangan iblis lagi. Tapi kontrolnya tuh karena kita sudah percaya sama Tuhan. Kita udah lahir baru, kontrolnya itu udah di kita. Iblis itu gak bisa maksa. Untuk manusia ikut dengan itu gak bisa dipaksa Bapak Ibu. Tuhan juga gak bisa paksa kita. Kalau kita mau begini, dia gak bisa mempengaruhi kita. Yang bisa dia pengaruhin apa? Yang tadi itu strateginya yang 1-7 itu. Digoyahkan dulu, ditanam ide dulu, asumsi. Gak pernah bisa, tiba-tiba saya keruak lagi khotbah kerasukan, gitu. Terus habis itu saya cekek orang, gak bisa Bapak Ibu. Atau saya tiba-tiba apa gitu, gak bisa. Karena kita adalah orang benar. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi sepenuhnya ada di kita. Berita bagusnya itu. Jadi kalah menangnya pertempuran rohani kita, peperangan rohani itu sepenuhnya tergantung kepada keputusan dan tindakan yang kita ambil. Dan semua anak-anak Tuhan mengalami peperangan rohani ini. Mau di Jakarta, mau di London, mau di Hong Kong, mau di Australia. Semua anak-anak Tuhan setiap hari mengalami peperangan ini. Puji Tuhan, kita gak bisa dirasuk sama iblis. Kalau kita hidup bener ya, maksudnya ya kita lahir baru ya, gak bisa dirasuk. Iblis cuma bisa meraung-raung aja. Emang menggetarkan hati gitu. Nah terus apa? Caranya bagaimana? Lebih cepat aja.
Satu adalah kita harus, menurut 1 Petrus ya, 1 Petrus 5 ayat 8-9. Pertama itu kita harus sadar Bapak Ibu. Bahasa Inggris adalah be alert. Sadar apa? Menyadarkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita harus sadar diri. Apa? Bahwa peperangan rohani itu sungguh nyata. Bukan kayak di film-film eksorsis itu, ya adalah yang film-film eksorsis itu adalah. Tapi yang kita dealing setiap hari itu adalah kita benar-benar berperang. Nih di sini nih. Di sini, di sini. Itu. Kalau Bapak Ibu percaya sama Tuhan Yesus, percaya gak ada Tuhan? Jadi kita percaya bahwa iblis itu ada dong. Iya dong. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya bahwa iblis itu juga ada. Ya sedikit lah kita mungkin punya pengalaman yang supranatural kayak begitulah. Lihat pocong habis itu kita dikejar-kejar, nggak ada lah. Jarang lah. Tapi yang paling kita sering alamin adalah pengalaman yang natural. Di sini, di sini. Kita harus pertama kali kita bisa sadar apa? Sadar bahwa perang rohani itu nyata. Kedua apa tuh? Sadar dan menang atas kelemahan daging kita Bapak Ibu. Kita tahu titik-titik lemah kita tuh di mana. Contoh kalau misalnya saya nih. Emosi saya tuh masih suka ya begitu dah. Begitu kan. Habis itu mulut saya masih suka nah, apalagi kalau udah kesel. Nah itu saya sadar kelemahan saya ada di omongan saya. Yang seringkali gak jadi berkat. Nah Bapak Ibu bisa sebutkan kelemahan sendiri lah apa. Sadar kita harus menang. Terus apa? Sinkron antara pikiran, apa yang kita udah pelajari, kita tahu, pengetahuan firman Tuhan. Antara ini, hati kita, perasaan kita, mulut kita, dan tindakan kita. Susah loh Bapak Ibu. Sinkronin itu loh. Yang kita tahu, yang kita rasa, yang kita omong, dan yang kita tindak. Itu sinkroninnya susah Bapak Ibu. Saya gak tahu Bapak Ibu mengalami kesulitan gak? Kalau saya mengalami kesulitan. Saya tahu firman, tetapi hati saya seringkali gitu, gak percaya. Nah, akhirnya apa? Mulut ngomongnya udah aneh. Begini lagi. Akhirnya tindakan yang kita ambil gak sinkron. Itu cuma bisa didapat gimana caranya? Menyelaraskan hati pikiran kita dan ucapan tindakan kita. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Caranya ada di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ini kuncinya. Melakukan ibadah setiap hari. Berlatih. Ibadah itu, dalam terjemahan message-nya dipakai kata apa? Discipline life in God. Disiplin. Disiplin life in God. Kalau kata Indonesia adalah ibadah, tetapi di terjemahan Inggrisnya itu ada disiplin, kata disiplin. Kata disiplin itu berkaitan sama apa? Latihan Bapak Ibu. Setiap hari saya coba berlatih, saya bangun jam 5 pagi. Mau tidur jam 4 pagi, mau tidur jam 3 pagi, saya coba berlatih nyalain alarm. Jam 5 pagi saya harus datang kepada Tuhan Yesus. Itu udah saya lakukan mungkin 2 tahun inilah kurang lebih. Awalnya susah Bapak Ibu, ngantuk. Tapi gak bisa saya bilang kalau saya mau hidup saya itu menang di dalam dan menang di luar, saya harus lakukan hal tersebut. Saya harus bisa nyingkronin apa yang saya tahu dengan apa yang saya rasa, apa yang saya tindak, dan apa yang saya katakan. Biasain apa? Biasa untuk menyembah Tuhan. Biasa untuk berdoa, biasa merenungkan firman, biasa melakukan firman. Itu yang harus kita latih Bapak Ibu. Kalau kita untuk hal-hal jasmani aja begitu getolnya, kenapa kita gak mau melatih hal tersebut yang sebenarnya firman Tuhan katakan apa? Keberuntungan untuk hidup ini dan hidup yang akan datang nanti di sorga. Kita cari duit, anggaplah kita punya berapa M lah, paling habis di dunia aja Bapak Ibu, gak bisa dibawa mati. Tapi kenapa kita berlatih dengan demikian getolnya untuk mencari hal yang jasmani, sedangkan kita mengabaikan disiplin rohani kita. Karena kita gak sinkron, apa yang kita tahu beda dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tindak, maka hidup kita kalah Bapak Ibu. Kuasa firman Tuhan itu gak bisa bekerja dalam hidup kita, karena kita gak sinkron.
Tapi saya banyak kesaksian untuk hal itu. Ya puji Tuhan saya mulai bisa gitu, tapi ya karena waktu ya. Jadi pertama adalah disiplin. Dan bisa karena biasa. Orang bisa karena biasa. Saya ingat pertama kali lihat mau belajar mobil tuh gimana. Mau nabrak Bapak Ibu. Iya ngerem aja ngik begitu. Tapi lama-lama karena apa? Biasa. Jadi hebat dia sekarang ngebut. Ya dulu nggak bisa. Karena apa? Berlatih setiap hari. Ini udah tahu lah kita semua lah ya. Kalau nggak ada disiplin itu nggak bisa. Dan apa yang kita disiplinkan itu adalah kalau kita anggap penting. Dan kabar buruknya adalah apa Bapak Ibu? Yang membuat kita penting itu adalah masalah Bapak Ibu. Kalau nggak ada masalah kita nggak anggap hal itu penting. Contoh lagi, kalau kita nggak berasa badan saya kegemukan nih. Aduh, saya baru beli baju Bapak Ibu bulan Desember atau bulan November. Baju putih, sok-sokan, pakai slim fit. Kemarin saya coba kekecilan kancing yang bawah nggak bisa dikancing, atasnya nggak bisa dikancing. Waduh, bilang gue kegendutan, kegemukan, gitu kan. Padahal berat badan saya normal gitu loh. Ya udah ada lah teman-teman semua yang ikut itu kan program-program itu. Nah, akhirnya memutuskan saya harus mulai hidup sehat, mendisiplin hidup saya. Kenapa? Umur saya udah nggak muda. Jangan-jangan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi saya terkapar lagi, terdatangin sama Niko. Kok bangun kok. Jangan begitu kan. Gak mau saya kayak begitu. Saya mau tetap menang sampai saya tua nanti. Iya. Terus apa lagi? Kenapa kita tahu berasa kepentok gak punya duit? Karena hidup kita ngutang kan. Hidup dari utangan kan. Berasa kan kepentok kan. Baru habis itu jadi apa? Masalah itu menganggap bahwa kita dulunya suka ngabur-ngaburin duit, gampang. Gaji gue gede, gue beli apa yang gue mau. Tapi pada saat jadi masalah, kau akan rasakan Bapak Ibu, betapa susahnya dapat duit. Dan setelah itu kau akan berdoa, bersujud sama Tuhan, tolong beri saya berkat. Kalau pekerjaan kita masih amin-amin aja, masih amin, selamat, nah itu gak akan kita mikir seperti itu. Masalah yang buat kita jadi penting. Terus kedua apa? Berjaga-jaga dan menganggap serius waspada terhadap serangan iblis. Siapa yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita? Ada satu kunci lagi bahwa iblis gak bisa membunuh secara langsung kita. Jadi forget it tuh, tiba-tiba kita dicekek sama iblis sampai kita gak bisa nafas. Gak begitu caranya. Iblis itu membunuh kita secara gak langsung Bapak Ibu. Dan dia pakai orang-orang di sekeliling kita. Ini ciri-ciri orang yang menjadi antek-antek iblis atau sarana yang dipakai untuk menjatuhkan kita. Aduh semenit lagi, minta 10 menit ya bro ya. Yohanes 8 ayat 44, karena too much noise. Saya exciting sih bagian ini sih. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita harus waspada Bapak Ibu. Berjaga-jaga, menganggap serius, waspada terhadap serangan iblis. Apa? Yang pertama adalah, klik ya Pak. Nah itu tadi udah lewat. Lagi. Waspada terhadap hal-hal yang dapat membuat kita terbunuh mati. Baik secara kematian rohani, bahkan kematian jasmani. Iblis akan mencoba menyerang kita dengan segala macam caranya. Ada yang disantet lah. Tiba-tiba lagi di ronsen keluar, kok ada paku ya di dalam. Itu bisa kayak begitu disantet. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah lahir baru, punya hubungan dekat dengan Tuhan gak mampan gitu. Terus apa lagi? Hal-hal aneh-aneh lagi. Ditanam kebencian orang terhadap kita, tiba-tiba kita lagi jalan, tiba-tiba jelek, mati. Bisa begitu, gak ada sebab. Kita gak bisa diserang secara langsung, tapi iblis bisa pakai orang lain untuk menyerang secara gak langsung kepada kita. Dan biasanya orang-orang yang dianggap berbahaya Bapak Ibu yang diserang. Lu mah temen gue, itu gak akan diserang. Hidupnya dibuat aman-aman, tapi begitu nih orang udah mulai khotbah nih ya, soal peperangan rohani nih ya. Bahaya nih orang ya. Nah itu.
Gue dibacain nih strategi gue nih sama jemaat Hosana. Bisa kejadian dia gak seneng. Terus kedua apa? Waspada terhadap apa? Orang-orang atau hal yang mempengaruhi kita untuk tidak hidup dalam kebenaran Bapak Ibu. Coba kita ingat-ingat. Waspada gak kita terhadap orang-orang yang membawa kita jauh dari Tuhan? Biasa-biasanya itu adalah teman-teman di lingkungan di mana kita beraktivitas Bapak Ibu. Udah ngapain lu ke gereja? Lu sok suci lu udah. Ayo kita kesini aja deh, mancing dah. Ngapain datang doa Rebo, datang doa Sabtu pagi, emang lu mau jadi pendeta? Gitu kan. Udah tidur aja di rumah, nonton film, ngedate tuh. Yang dipakai itu siapa? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Waspada Bapak Ibu. Terus apa? Media, YouTube, IG, tuh TikTok. Ya itu kan dipakai kan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Pamer, apa namanya? Apa? Ya flexing tuh. Flexing nih gue baru beli BYD nih, seal. Wow bisa lari sampai berapa tuh? 500 apa ya pokoknya HP-nya tinggi sekali deh, kebut-kebut. Flexing. Hai guys, saya punya ini, gitu kan. Ya, konsumsi aja terus. Kita tonton aja terus itu. Coba saya mau denger, jadi penting gak ibadah? Enggak. Yang penting gue punya BMW, yang penting gue punya Mercy, rumah gue mesti di lingkungan A, lingkungan B. Itu. Hati-hati sama media yang kita konsumsi. Terus apa lagi? Hobi Bapak Ibu. Ada orang bisa ngelakuin hobinya dan melupakan Tuhan dengan banyak. Lagi seru nih main PS5 nih. Wah lagi seru nih. Padahal jamnya udah jam ibadah harusnya. Alah udah ibadah nanti aja kebaktian kedua. Lagi seru nih jam 11 nih, belum kelar nih. Udah gak usah ibadah gitu aja, ibadah online aja. Akhirnya gak ibadah. Nah itu waspada Bapak Ibu. Hati-hati. 3. Menghasut kita untuk percaya pada asumsi dan kebohongan. Kita harus waspada terhadap orang-orang yang dengan mudahnya mulutnya loncar untuk ngomongin bohong, berdusta. Terus apa lagi? Mulutnya dipakai untuk menghasut Bapak Ibu. Diaduin kita kita gak pernah tahu siapa yang ngaduin kita. Si Yus mah begini nih, begini udah gak usah percaya dia ngomongin mah, omong kosong lah. Gak pernah tahu siapa. Dihasut kita satu dengan yang lain. Dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu. Waspada. Nah yang terakhir. Melawan dengan iman yang teguh Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Perhatikan ada kata berkenan kepada Allah. Itu adalah please God. Terus ada kata apa? Percaya, believe God. Dan sungguh-sungguh mencari. Dan perikop ini Ibrani 11 itu di terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah faith in action Bapak Ibu. Jadi iman untuk mencari perkenanan Tuhan. God's favor adalah iman yang aktif. Ini seringkali kita bingung ya karena di bahasa Indonesia itu ada perbedaan, enggak ada perbedaan sih antara kata grace dengan favor. Kalau grace itu adalah kebaikan Tuhan untuk semua orang. Matahari, hujan, alam indah, karya penebusan Kristus di salib. Itu adalah grace buat kita. Dan favor adalah perkenanan Tuhan secara khusus kepada orang-orang tertentu. Dalam hal ini hanya bisa diperoleh melalui iman yang aktif. Itu yang membedakan mengapa ada anak Tuhan yang biasa-biasa aja hidupnya. Tapi ada anak Tuhan yang terlihat beruntung, lebih beruntung. Sepertinya Tuhan berbuat lebih lagi dalam hidup mereka. Karena ada favor Tuhan Bapak Ibu. Kita sama-sama jemaat di sini berapa orang? Mungkin hadir 100 orang. Tapi ada orang-orang yang punya favor Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang biasa-biasa aja, bahkan belum menang dengan masalahnya. Itu yang membedakan apa? Orang tersebut pasti mencari God's favor. Itu iman yang aktif. Iman yang aktif. Mazmur 5 ayat 13, saya baca bahasa Inggrisnya aja. For you bless the righteous, O Lord. You cover him with favor as with a shield.
Mazmur 5 ayat 13 ini dikatakan kata anugerah dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya adalah favor. Pernah tahu Iron Dome kan Bapak Ibu? Tahu Iron Dome kan? Pertahanan Israel tuh. Di sini dikatakan gini, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Itu kayak Iron Dome itu. Jadi anugerah Tuhan itu ngeliputin kita, sekeliling hidup kita, sekeliling kita. Serangan iblis yang gak bisa ditangkal itu dihancurkan oleh anugerah Tuhan dalam hidup itu. Bagaimana cara hidupnya adalah bagaimana kita mengaktifkan anugerah Tuhan, mempunyai favor Tuhan dalam hidup kita ada dua hal. Gaya hidup orang benar dan kerendahan hati. Selama kita sombong, kita gak akan pernah bisa terima favor Tuhan. Mau sombong dalam banyak hal termasuk sombong rohani Bapak Ibu. Tuhan gak akan pernah bisa kasih favor ke hidup kita. Grace iya. Tapi favor enggak. Selama hidup kita enggak benar, kita enggak pernah taat, selalu membangkang terhadap apa yang Tuhan katakan, enggak bisa. God's favor enggak pernah ada dalam hidup kita. Jangan pernah sombong, hidup sebagai orang yang benar. Oke, saya undang teman-teman PAW. Slide terakhir, kesimpulannya yang paling penting, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani tersebut? Satu adalah menyadarkan diri kita untuk tetap siaga. Yaitu kita harus melakukan disiplin diri setiap hari Bapak Ibu. Yang kedua adalah apa? Berjaga-jaga, menganggap serius, waspada terhadap serangan dan tipu daya iblis. Ketiga adalah melawan dengan iman yang aktif, mencari perkenanan Tuhan. 3 hal ini yang harus kita lakukan kalau kita mau perang menang melawan si iblis. Amin. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Maaf terlalu panjang karena materinya terlalu banyak. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Tentang bagaimana cara kami bisa memenangkan peperangan rohani dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus menang terlebih dahulu di dalam, maka kami baru bisa menang di luar. Biarkan hati, pikiran, mulut kami, tindakan kami sinkron dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan bukan sekedar jadi pengetahuan, tapi benar-benar memiliki kuasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus. Dan terakhir Tuhan, kami minta favor-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami perlu favor-Mu Tuhan. Syukur. Anugerah-Mu menjadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku,
Ini doa kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan peperangan rohani terjadi setiap hari Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak kali kita kalah, ada banyak kali saya kalah. Tapi aku percaya Tuhan, pada saat favor Tuhan ada dalam hidupku, semua serangan-serangan yang dilancarkan oleh iblis terhadap diriku itu tidak akan kena. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan di Hosana. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mencurahkan anugerah-Mu kepada kami semua. Dan kami dapat Tuhan melatih diri kami setiap hari untuk mencari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya.